Sudah 70 tahun lebih Indonesia mencapai kata kemerdekaan. Kemerdekaan telah digapai sejak Soekarno memproklamirkan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia telah mencapai arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu? Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali peristiwa yang menandai jatuh bangunnya bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, sejak tahun 45 hingga sekarang, banyak peristiwa-peristiwa penting yang menandai atau menunjukkan seberapa besar persentase Indonesia telah mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan Indonesia mungkin sudah secara jelas kita dapat, namun secara sesungguhnya apakah kita telah mendapatkannya? Apakah pemuda-pemuda, para penerus bangsa telah mengamalkan apa yang harusnya kita amalkan untuk mempertahankan kemerdekaan ini agar tetap menjadi satu padu, menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia tetap dan akan terus selamanya? Apakah pemuda-pemuda yang menciptakan huru-hara, pemuda-pemuda yang menyalahkan anak bangsa, saling membunuh satu sama lain, itu yang dinamakan sebagai pemuda yang menjaga kemerdekaan Indonesia? Sungguh, sebenarnya negara kita belum mencapai kata kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa membanggakan banyak hal. Mungkin kita hanya dapat membanggakan sejarah, namun itu pun masih banyak yang tidak tahu sejarah dari Indonesia yang sebenarnya. Lalu, apakah kita akan berdiam diri saja? Masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Tidak hanya dengan melakukan kunjungan ke museum, dengan memperhatikan video-video pembelajaran sejarah, namun mengamalkan hal-hal kecil yang dapat mempertahankan kemerdekaan ini, merekatkan antar daerah, antar manusia di dalam republik ini. Bukan sesuatu yang besar yang dibutuhkan, namun hal-hal kecil yang pada akhirnya akan membentuk sebuah peristiwa di mana kita dapat membanggakan diri sebagai negara yang satu padu. Kita bisa melihat negara lain. Mungkin kita akan melihat dari sisi negatifnya, tapi coba lihat positifnya. Amerika, Cina, Korea, apakah mereka saling menyalahkan satu sama lain? Ada respect dalam diri kita. Bukankah kita menyamakan negara kita sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme, menjunjung tinggi perbedaan? Apakah kita telah melakukannya? Sekarang waktunya kita untuk membenahi diri. Mungkin jika ada seseorang yang hidup dalam lintasan zaman, dia akan melihat timeline dari 45 hingga sekarang. Ketika adanya agresi militer Belanda, mungkin akan berpikir dia, apakah Indonesia akan bertahan? Apakah kemerdekaan Indonesia akan berakhir? Setelah lepas dari genggaman Jepang, lalu digenggam lagi oleh Belanda dalam sebuah agresi militer yang ada 2 jilidnya. Lalu setelah Indonesia dapat bebas, diguncang lagi dengan peristiwa PKI. Bukan peristiwa saat itu yang sangat besar dampaknya, tapi peristiwa tersebut memberikan dampak berkelanjutan bagi mental anak-anak bangsa yang menuduh dan melakukan pengucilan pada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Mungkin dia akan berkata, apakah Indonesia dapat bertahan? Lanjut ketika Indonesia mencapai masa keemasannya di masa Soeharto, kita dapat menjadi salah satu macan Asia, dapat menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan dari belahan bumi bagian selatan. Lalu Indonesia diguncang oleh peristiwa 98. Mungkin dia akan berkata kembali, dapatkah Indonesia survive? Dapatkah Indonesia kembali bertahan? Dan nyatanya
Peristiwa reformasi dapat membuat kita bertahan hingga kini. Namun, gaya hidup masyarakat yang mulai berubah mungkin akan menyadarkan dia bahwa kita tidak akan lama lagi waktunya. Maka dari itu, kita harus membenahi diri kita masing-masing, mengintrospeksi diri sendiri, bukan menyalahi orang lain. Kita harus bersatu padu untuk membantu dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Kita semua anak bangsa yang memegang peranan penting. Apakah kita akan membalas jasa pahlawan atau tidak? Bukan dengan menziarahi kuburnya setiap hari-hari penting kenegaraan, tapi bagaimana mengamalkan apa yang mereka telah wariskan, apa yang telah mereka ajarkan kepada kita. Maka dari itu, jangan sampai membuat pahlawan menyesal. Jangan sampai membuat pahlawan tidak senang. Di alam kuburnya, di mana kita akan menyusulnya, buatlah mereka merasa bangga akan bangsa ini. Bangsa yang akan menjadi salah satu kekuatan dunia, yang memang itu takdir Indonesia. Bukan lagi menjadikan bangsa Indonesia sebagai singa yang terkurung, singa yang terikat oleh tangan-tangan asing, tangan-tangan orang yang tidak mencintai keberagaman Indonesia. Buatlah Indonesia tidak lagi memiliki pemisah antar satu sama lain. Setiap ras dan suku menghormati kebudayaan satu sama lain. Karena perbedaan ada untuk dihormati dan dihargai dan juga diapresiasi.